Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dengan saya Hanif Fahmi LCMA pada kajian ilmu hadis kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang klasifikasi ilmu hadis atau ilmu hadis dan pembagiannya. Ya, semoga itu merupakan pertemuan yang bermanfaat, dapat berguna bagi kita ya di dunia dan di akhirat. Pada saat ini kita akan membahas satu pembahasan yang tentunya tidak kalah penting, yaitu berkaitan dengan urgensi ilmu hadis. Pentingnya ilmu hadis. Penting nggak sih ilmu hadis itu? Ya, karena ilmu hadis ini adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang merupakan salah satu khazanah Islam. Ya, salah satu ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Ya, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu tauhid, ada ilmu akhlak, tazkiyah, ada ilmu fikih, ya, atau ilmu-ilmu alat lainnya, atau ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya, tidak kurang dari 10 ilmu dalam bahasa Arab. Ya, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghahnya, ya, ma'ani, bayan, badi', ilmu arud, dan seterusnya. Luar biasa ilmu-ilmu Islamiyah. Ilmu-ilmu Islam yang dimiliki oleh umat Islam itu begitu banyak. Salah satunya ada ilmu hadis. Ya, tentunya ilmu hadis ini sifatnya itu nakli, ya, murni penukilan. Jadi kita diajarkan bagaimana menukilkan suatu informasi. Apalagi ini informasinya dari Rasulullah. Kenapa kita enggak membahas di sini mengenai ilmu bagaimana menerima informasi dari Allah SWT? Itu dibahas di ilmu Al-Quran. Tapi para ahli Al-Quran pun sudah lebih fokusnya itu kepada penafsirannya yang berkaitan dengan ayat-ayat langsung. Karena sanad Al-Quran itu sudah finish, ya, sudah final. Karena setiap ayat itu sanadnya itu sampai ya kepada kita, kepada umat itu secara mutawatir. Di setiap level, setiap generasinya itu jumlah periwayatnya itu begitu banyak, sehingga mustahil mereka itu sepakat untuk sekongkol untuk berbohong. Nah, ini ilmu hadis. Penting nggak sih? Tentu jawabannya sangat penting. Kenapa penting? Karena hadis itu adalah sumber kedua daripada sumber hukum Islam. Ya. Pedoman kedua kita. Ya kan? Tibyanan likulli syai', kata Allah SWT. Di dalam hadis itu, salah satu fungsi hadis itu kan menjelaskan. Kalau ada dalam Al-Quran kata-kata yang mutlak, ya, atau yang umum dikhususkan oleh as-sunnah, dijelaskan. Kita nggak tahu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, waqimus sholat, tegakkanlah sholat, kata Allah. Bagaimana cara sholatnya? Ya. Jadi sini sebagai pukulan bagi mereka-mereka pengingkar sunnah. Mungkin mereka bangga menjadi pengingkar sunnah, mengingkari, nggak ada itu sunnah, nggak ada itu hadis. Kamu sholat bagaimana? Kamu tahu sholat itu ada takbir, dimulai dengan takbir. Kemudian harus berdiri. Ya, takbir, Al-Fatihah, dan seterusnya. Itu dari mana? Coba cari di dalam Al-Quran. Nggak dapat. Nah, ini urgensi ilmu hadis. Bahwasanya hadis itu ada. Jangan diingkarin. Kalau memang sanadnya sah dari Rasulullah, ya udah itu hadis. Dan matannya nggak bertentangan dengan mungkin matan yang lebih kuat atau nggak bertentangan dengan Al-Quran, ya udah itu hadis. Bisa jadi dia yang salah paham. Ya, tuduh pemahamannya. Jangan salahkan hadisnya, kan seperti itu. Jadi itu urgensi hadis yang pertama. Yang mana hadis itu adalah sumber
pedoman kedua kita, sumber umat Islam, pedoman umat Islam dalam segala aktivitasnya, maka sudah selayaknya kita mengenal ilmu hadis itu. Ya, agar kita mengetahui asal muasal suatu hadis yang sampai kepada kita. Jangan sampai yang enggak hadis kita sebut hadis. Sehingga kita terjerat, terperangkap kepada hadis Nabi yang ketika Nabi bersabda apa? Ini hadis mutawatir nih. Apa kata Rasulullah? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir. Puluhan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Semakin bertambah sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Siapa yang berdusta alayya atas namaku muta'ammidan, sengaja, dia tahu nih, ini hadis. Oh, dia tahu ini palsu. Hadis ini hanya berasal dari seorang pembohong. Hadis ini nggak datang kecuali dari satu orang. Dan satu orang itu pembohong. Kadzab, pendusta. Kemudian dia sebarkan nih, khutbah Jumatnya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda. Ternyata hadisnya palsu. Ini yang kita dapati ketika dia tidak mengenal ilmu hadis. Ya. Bahkan dulu sempat terjadi bahkan. Ya, di zaman para ulama di sekitar abad kedua atau abad ketiga. Mereka sengaja mencari hadis-hadis yang nggak peduli. Palsu atau tidak, hadis atau tidak. Tujuannya bagus. Ketika ditanya, apa tujuan kalian? Tujuan kami agar orang-orang itu taat kepada Allah, dekat kepada Allah. Jadi kami cari hadis-hadis yang bisa memotivasi mereka tanpa peduli itu hadis atau tidak. Ya kan? Siapa yang melakukan sholat sekian rakaat dia dapat pahala ini. Jadi tujuannya bagus, tapi caranya salah. Nggak boleh juga. Jadi ini urgensi ilmu hadis agar kita terjauh daripada ancaman Rasulullah SAW. Karena nggak main-main. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, apa yang dia dapat? Apa ancamannya? Kata Rasulullah, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Berarti dia sudah menempah tempat duduknya di mana? Di neraka. Kan nggak ada yang mau menempah tempat dia di neraka. Ya, tapi kan kalau dia lakukan itu, nyebarkan hadis-hadis palsu, hoax. Ini bukan hoax dari orang, ya, orang biasa. Ya kan? Makhluk terbaik, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya wajar kalau Allah mengancam dengan ancaman seperti itu. Ya. Yang kan kalau bukan Rasulullah kita nggak kenal Islam. Ya kan, falyatabawwa maq'adahu minan. Bahkan di hadis lain juga hadis sahih, kata Rasulullah SAW, siapa yang meriwayatkan suatu hadis dan dia tahu hadis itu kadzib, hadis itu nggak benar, dan dia share, dia posting, dia sebarkan, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia adalah satu dari dua yang berdusta. Padahal dia nggak dusta, dia nggak ngarang hadis, dia hanya bantu nge-share, nyebarkan, menyampaikan secara online atau secara apapun media dia, dan dia tahu itu bohong, dia sebarkan. Maka dia juga pendusta. Padahal dia kan nggak berdusta. Yang dia lakukan apa? Cuma nyebarkan. Nah, itu urgensi ilmu hadis. Apa pentingnya ilmu hadis? Kita tahu ini istilah hadis sahih apa, hadis hasan apa, hadis dhaif apa, dan seterusnya. Apa pembagian hadis dhaif? Kan itu yang kita pelajari ini. Agar kita tahu kualitas informasi dari Nabi yang sampai kepada kita tuh benar-benar dari Nabi atau tidak. Kalau memang dari Nabi, kuat atau tidak, bisa diamalkan atau tidak, ya, bisa dijadikan dalil atau tidak. Jadi inilah urgensi ilmu hadis, dan juga akan membentuk pola pikir kita, membentuk kepribadian kita agar kita menjadi muslim yang rasional, yang selektif dalam menerima informasi, bukan hanya di hadis Nabi. Jadi sebenarnya ilmu hadis ini bukan hanya terbatas kepada bagaimana menerima hadis Nabi, tapi juga bagaimana kita menerima semua informasi yang sampai kepada kita sehingga kita selektif, rasio atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi itulah beberapa urgensi ilmu hadis, ya, agar membedakan antara kita dengan umat-umat terdahulu, antara kitab mereka dengan nabi mereka itu sudah lama terputus, nggak ada sanadnya, sedangkan kita hadis itu menjadi hadis yang sahih kalau sanadnya bersambung. Agar kita juga selektif dalam menerima informasi, begitu juga agar kita selamat dari ancaman Allah dan Rasulnya di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Dan itu adalah merupakan suatu
Ancaman artinya agar kita selamat dari sifat dusta. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.